wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Hadaratul mukarram yang sama-sama kita muliakan, Bapak Guru, Pak Guru beserta keluarga besar, mudah-mudahan senantiasa Allah melimpahkan rahmah, berkah dan hidayahnya sehingga beliau senantiasa bermanfaat dan maslahat untuk umat. Dan mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah di dalam menjalankan khidmat dan amaliyah ibadah ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, ikhwan wal akhwat, Thariqah Qadiriyah wan Naqsyabandiyah yang saya hormati dan Allah muliakan, wabil khusus kepada tuan rumah Al-Mukarram Sayyid Muhammad beserta keluarga yang telah menjadikan kediaman ini sebagai tempat berlangsungnya khidmat amaliyah manakib. Mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan keberkahannya. Amin. Hadirin wal hadirat, berhubung petugas ada 2 orang yang akan menyampaikan ceramah, insyaallah dari saya akan dicukupkan selama kurang lebih 18 menit ke depan. Kita akan sama-sama mengkaji apa yang dituliskan oleh Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin-nya, yang mana beliau mensitir dan mendaur ulang, mengkaji ulang dari salah satu hadis Rasulullah SAW. Beliau menyatakan, an-nasu kulluhum halaka illal mu'minun. Seluruh manusia itu bisa celaka, illal mu'minun, kecuali orang-orang yang beriman. Wal mu'minuna kulluhum halaka illal alimun. Orang yang beriman pun bisa celaka kecuali orang-orang yang berilmu. Tapi masih ada penyaringnya lagi, wal alimuna kulluhum halaka illal amilun. Orang-orang yang berilmu pun bisa celaka kecuali yang mengamalkan ilmunya. Tapi subhanallah, ternyata puncaknya adalah wal amiluna kulluhum halaka illal mukhlisun. Orang yang beramal pun bisa saja celaka kecuali orang-orang yang ikhlas dalam mengamalkan ilmu dan amaliyahnya. Maka hadirin sekalian, sujud syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ditakdirkan oleh Allah langsung menjadi orang beriman tanpa proses berliku yang begitu berat, sebagaimana kita kaji dalam sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam. Prosesnya bertahun-tahun itu mencari siapa Tuhan, karena beliau dilahirkan tidak seperti kita. Alhamdulillah, keluarga kita betapa soleh dan solehahnya orang tua kita, berbeda dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim dalam kalbunya sudah tertanam rasa tauhid, tapi belum tahu siapa itu yang harus disembah, siapa itu Tuhannya. Karena memang orang tuanya luar biasa, beda dengan yang lain. Orang tuanya adalah pembuat patung, yang mana patung itu dijadikan sesembahan bagi kaumnya. Subhanallah. Di dalam surah Al-An'am ayat 56 Allah menyatakan dan mengabadikan kisah Nabi Ibrahim di dalam mencari Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma janna 'alaihi al-lailu ra'a kawkaba qala hadza rabbi.
Pada suatu malam Nabi Ibrahim sungguh-sungguh ingin mencari siapa itu Tuhan, dan terlihatlah bintang begitu indahnya menghiasi langit. Beliau mengatakan, "Hadza Rabbi," bisa jadi ini Tuhan saya nih. Semalaman Nabi Ibrahim itu memandangi langit yang penuh dengan bintang, tapi subhanallah, falamma janna alaihi lailu qala la uhibbul afilin. Ketika malam berganti subuh bahkan menjelang pagi, hilang itu bintang-bintang, maka Nabi Ibrahim menyatakan, la uhibbul afilin, saya tidak suka sesuatu yang bisa tenggelam dan redup, pasti itu bukan Tuhan saya. Besoknya dicari lagi Tuhan. Falamma ra'al qamara bazighun qala hadza rabbi. Besoknya Nabi Ibrahim melihat bulan yang lebih indah daripada bintang. Beliau menyangka, hadza rabbi, bisa jadi ini Tuhan saya nih. Ternyata menjelang subuh hilang lagi itu bulan. Maka kecewa lagi Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun menyatakan, pasti itu bukan Tuhan saya. Dan besoknya, falamma ra'a syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Dan siangnya Nabi Ibrahim masih berusaha keras mencari Tuhan. Siangnya melihat matahari bersinar cerah lebih hebat daripada bintang dan bulan. Nabi Ibrahim menyangka bahwa matahari adalah Tuhan. Ternyata subhanallah, menjelang sore mulai redup, berganti malam, hilang lagi itu matahari. Kecewa lagi Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun menyatakan, ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Wahai kaumku, aku tidak akan pernah menyembah apa yang kamu sembah. Aku terbebas dari kemusyrikan dan aku tidak ingin termasuk kepada golonganmu. Maka di situ Nabi Ibrahim walaupun belum tahu siapa Tuhannya, beliau pun menyatakan, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi hanifan wa ma ana minal musyrikin. Dan di dalam syariat Nabi Muhammad ini dijadikan sebagai salah satu dari doa iftitah yang masuk dalam rangkaian doa sholat. Subhanallah, hadirin sekalian, sujud syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dijadikan sebagai bagian dari kaum mukminin dan kaum muslimin. Alhamdulillah. Subhanallah, hadirin sekalian, dalam poin pertama berarti hakul yakin kita termasuk orang-orang yang selamat. Di luar sana, apalagi kalau digabungkan dengan zaman Nabi Adam alaihissalam sampai zaman sekarang, sampai nanti hatta yaumul qiyamah, subhanallah, berapa juta, berapa miliar orang-orang yang termasuk yang tidak diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena poin pertama tidak Allah titipkan berupa keimanan di dalam qalbu kita. Namun tidak cukup sampai di sini, karena masih ada saringan selanjutnya, yaitu wal mu'minuna kulluhum halaka illal alimun. Orang yang beriman pun bisa celaka kecuali orang-orang yang berilmu. Subhanallah, hadirin sekalian, di dalam sejarah Nabi Adam alaihissalam ketika beliau masih ada di surga, kenapa Allah lebih meninggikan derajat Nabi Adam ketimbang para malaikat? Salah satu sebabnya adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah. Allah menitipkan ilmu kepada Nabi Adam alaihissalam, kemudian Allah berpesan untuk mengajarkan ilmu itu kepada para malaikat. Maka Allah meninggikan derajat Nabi Adam alaihissalam, padahal subhanallah, malaikat itu menurut Ajengan Jejen, di Ajengan Jejen Sukabumi, 6.000 tahun sebelum diciptakan Nabi Adam, para malaikat sudah diciptakan. Tapi ternyata ujung-ujungnya tetap Allah meninggikan derajat Nabi Adam alaihissalam, disebabkan karena Allah mengajarkan dan menitipkan ilmu pengetahuan. Kemudian ketika zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, Allah pernah mempersilahkan kepada Nabi Sulaiman untuk memilih satu di antara tiga. Ya Sulaiman, ikhtar mashtibqa anil ilmi au mali au mulki. Wahai Sulaiman, silahkan kamu pilih. Apakah engkau mau milih ilmu, ataukah milih harta, atau milih kekuasaan? Subhanallah. Fakhtara Sulaiman al-ilma. Dengan penuh keikhlasan dan kesungguhan, Nabi Sulaiman memilih ilmu.
fa'utiya al-mala wal mulka. Namun dengan keberkahan ilmu ternyata Allah pun memberikan harta dan juga kekuasaan yang bukan hanya sebatas berkuasa di lingkungan manusia, tapi alam jin, bahkan binatang pun berada di dalam kekuasaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Itu karena asbab kemuliaan dan keberkahan ilmu pengetahuan. Pun di dalam sejarah Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad pernah mengucapkan satu hadis yang mana hadis ini selamanya berlaku, dan luar biasanya Rasulullah SAW betapa memuliakan ilmu sampai-sampai ketika dinyatakan ilmu itu harus dicari. Yang pertama ada utlubul ilma walau bisir, yang kedua ada utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, dari mulai buaya sampai ke liang lahat. Nabi Muhammad tetap mewajibkan kepada umatnya untuk senantiasa mencari ilmu. Dan di dalam surah Al-Mujadalah pun Allah menyatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan juga orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Alhamdulillah, mursyid kita Hadratus Syekh Kiai Haji Ahmad Sohibul Wafatajul Arifin, beliau pun mencontohkan dalam kehidupan sehari-harinya betapa beliau cinta ilmu pengetahuan. Walaupun ayahandanya Pangasa Abah Sepuh, pemimpin pondok pesantren dan juga sebagai guru mursyid beliau, namun subhanallah beliau pun mencari ilmu di Cimelati, mencari ilmu di Cianjur, mencari ilmu di Cicariang, Ciawi dan lain sebagainya. Itu sebagai bukti bahwa Pangasa Abah mencontohkan dan memberikan tauladan kepada kita betapa ilmu pengetahuan pun sangat penting. Makanya alhamdulillah ketika saya ditanya-tanya oleh teman saya yang sistema pengamal Thariqah namun bukan TGN, kok TGN itu selalu ada ceramah ya? Setiap ada pertama ada ceramah, apalagi pas manakib ada ceramah. Saya bilang itulah keteladanan dari guru kami, bahwa di samping amaliyah beliau pun menganjurkan untuk menentukan ilmu pengetahuan. Maka alhamdulillah di Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya, dari mulai Taskal sampai University, Pangasa Abah Anom memiliki lembaga-lembaga pendidikan tersebut, dan alhamdulillah saya pun bagian dari mahasiswa beliau Fakultas Syariah jurusan Muamalah yang lulus tahun 2001. Alhamdulillah. Ini sebagai bukti bahwa Pangasa Abah memuliakan ilmu pengetahuan. Jangan sampai ada ucapan pengamal Thariqah hanya beramal saja, mengesampingkan ilmu pengetahuan, tapi harus seimbang antara ilmu dengan amal. Al-ilmu bila amali kasyajar bila thamar. Ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah, tapi amal tanpa ilmu itu pun bisa sesat. Maka alhamdulillah Pondok Pesantren Suryalaya menyeimbangkan antara ilmu dengan amal. Bahkan kalau di Departemen Agama di Indonesia itu ikhlas beramal, ilmu amaliyah dan amal ilmiah. Ini pun salah satu moto dari Pondok Pesantren Suryalaya. Dan orang-orang yang berilmu walaupun lebih tinggi derajatnya dari orang-orang yang beriman, masih ada filternya, yaitu wal alimuna kulluhum halaka illal mu'minun illal amilun. Orang-orang yang berilmu pun bisa saja celaka, illal amilun, kecuali orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Di dalam Islam, ilmu bukan sekedar hiasan, ilmu bukan sekedar untuk dicari dan dipelajari, tapi lebih utama ilmu itu untuk diamalkan. Mohon maaf dan mohon izin, ada nazom yang insya Allah ini saya sampaikan dalam bahasa Sunda. Kayaknya hanya Ustadz Agung aja yang paham bahasa Sunda nih. Dan ini menggambarkan betapa ilmu untuk diamalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kata nazuman Sunda, dupi milarian ilmu eta aya opat perkara, hiji niat karena Allah
kaopatna ninguntos timu niat bade dilakonan ku sorangan sareng sadaya rerencangan. Itu bahasa planet kali Pak ya. Yang pertama, di dalam mencari ilmu itu poin yang utama adalah ikhlas karena Allah. Yang kedua, untuk menghidupkan syiar agamanya Rasulullah SAW. Yang ketiga, untuk menghilangkan kebodohan diri. Dan yang keempat adalah mencari ilmu itu niat untuk diamalkan. Setelah diamalkan, maka diamalkan dan diajarkan. Sebagaimana Rasulullah SAW menyatakan, man alima, siapa orang yang mengetahui suatu ilmu, wa amila, kemudian dia mengamalkan untuk dirinya sendiri, wa allama, dan mengajarkan kepada orang lain, maka ada keberkahan tersendiri, yaitu allamahullahu ilma ma lam ya'lam, maka Allah akan memberikan suatu ilmu yang sebelumnya dia tidak mengetahuinya. Itulah berkah dari mengajarkan. Namun filter yang tertinggi adalah wal amiluna kulluhum halaka illal mukhlisun. Orang yang beramal pun masih bisa celaka kecuali orang-orang yang ikhlas. Alhamdulillah hadirin sekalian, kita dipertemukan dengan seorang wali yang berkedudukan mursyid. Allah menyatakan di dalam surah Al-Kahfi ayat 17, may yahdillahu fahuwal muhtad. Siapa orang yang Allah kehendaki untuk mendapatkan hidayah, pasti orang tersebut mendapatkan hidayah. Wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Namun kalau Allah tidak menghendaki, maka tidak akan pernah Allah mengizinkan untuk bertemu dengan seorang wali yang berkedudukan sebagai mursyid. Ketika kita melihat di dalam Al-Quran, setan setelah dilaknat oleh Allah, diusir dari surga, si setan masih juga minta rekomendasi dari Allah. Ya Allah, karena engkau telah mengusir aku, maka aku izinkanlah aku untuk menggoda manusia min baina aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim, dari arah depan, belakang, kiri, kanan dan seterusnya. Allah mempersilahkan, tapi subhanallah ternyata setan bisa menggoda semua manusia. Satu yang tidak bisa digoda apa? Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali orang-orang yang termasuk hamba-Mu ya Allah, yang orang tersebut masuk dalam golongan yang mukhlasi. Kalau kita sedang berusaha untuk ikhlas ketika beramal, tapi alhamdulillah kita bermursyid kepada seorang wali mursyid yang kedudukan amalnya bukan lagi sebagai berusaha ikhlas, tapi sudah istiqomah dalam keikhlasan, itulah yang disebut dengan mukhlas. Saya punya pengalaman, adik kelas saya kebetulan santrinya mursyid dari Syatariah, yakni Waliullah Martapura, guru sekumpul. Kebetulan ketika Ustadz Subhan datang ke Martapura, santrinya Tuan Guru Izai memperkenalkan, wahai Tuan Guru, ini adalah muridnya Pangersa Abah Anom. Lalu beliau melihat ke Ustadz Subhan teman saya, beliau menyatakan, Abah Anom lautan amal, lautan torikoh. Nah, suatu saat balik berkunjung teman saya berkunjung kepada Pangersa Abah Anom di Suryalaya. Ustadz Subhan teman saya niat untuk memperkenalkan beliau kepada Pangersa Abah Anom. Namun sebelum terucap oleh Ustadz Subhan, Abah Anom langsung melirik lalu mengatakan kepada muridnya Tuan Izai tanpa diberitahu oleh Ustadz Subhan, beliau mengatakan, Tuan Guru Izai lautan ilmu, lautan thariqah. Subhanallah. Jadi para wali walaupun secara fisik belum pernah bertemu, namun di alam tertentu para wali senantiasa bersilaturahim. Mudah-mudahan
kita senantiasa dijadikan murid-murid bangsa Abah yang ikhlas dalam mengamalkan, yang istiqomah ketika beribadah, dan senantiasa bermujahadah untuk membentengi diri dari godaan setan dan menghubungkan qalbu ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.